Kembali saya menjumpai Bapak Ibu sidang jemaat dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita diperdengarkan oleh bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 dengan perikop hal pengajaran yang sesat. Silakan Bapak Ibu bisa membaca firman Tuhan ini di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini memang banyak kepalsuan. Katakanlah beberapa waktu lalu marak beredar berita beredarnya uang-uang palsu. Atau juga ada gelar akademik palsu. Bahkan juga profesi pun bisa dipalsukan. Misalnya kita sering mendengar ada istilah polisi gadungan alias palsu. Memakai penampilan gaya yang begitu meyakinkan, tetapi penuh dengan kepalsuan. Dapat kita bayangkan, seandainya ada orang yang berlaku seolah-olah baik, berlaku seolah-olah saleh di gereja, tetapi ternyata orang jahat yang tentu hendak merugikan kita. Memang kadang kita bisa terkecoh dengan gaya dan penampilan seseorang. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Alkitab juga mencatat banyaknya kepalsuan. Dalam bagian firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus melewati khotbahnya di bukit, ia memperingatkan murid-murid dan juga memperingatkan kita untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba tetapi serigala, yang penampilan maupun penyampaiannya begitu meyakinkan tetapi justru menyesatkan. Dari mana bisa mengenal mereka ini? Yesus mengatakan dalam nas ini, yaitu dengan cara melihat buahnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Dan perbuatan nabi-nabi palsu yang tidak baik menunjukkan iman yang tidak baik juga. Saudara-saudara, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Lihat apa motivasi mereka dan untuk kepentingan apa. Nabi-nabi palsu, mereka mengajar bukan untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan umat Tuhan, melainkan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka memutarbalikkan firman Tuhan, memanipulasi jemaat, bahkan juga cenderung berorientasi kepada, katakanlah misalnya uang, nama, ketenaran, dan lain sebagainya. Dan tentu yang pasti buah dari iman mereka itu adalah segala perbuatan-perbuatan yang jahat dan menyesatkan. Tetapi Yesus katakan dalam nas ini bahwa orang-orang seperti itu akan dibuang dan dicampakkan ke dalam api. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu, untuk melindungi diri dari kepalsuan tidak lain adalah dengan mempelajari dan mengenal yang asli. Kalau ada yang palsu, itu berarti ada yang asli. Maka untuk melindungi diri dari kepalsuan tidak lain adalah dengan mengenal dan mempelajari yang asli, yaitu kebenaran. Apa itu kebenaran? Di dalam Mazmur 33 ayat 4 berkata, sebab firman Tuhan itu benar
Dan dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak lain adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah firman yang benar, firman yang sejati, dan firman yang tidak kita ragukan lagi karena berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, supaya kita tidak disesatkan oleh kepalsuan ini, maka dari diri kita sendiri kita perlu giat membaca, giat mempelajari, giat memahami, dan menilai semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada kita berdasarkan Alkitab atau firman Tuhan. Memang tidak mudah untuk mengenali ajaran yang salah kalau kita sendiri tidak mengenal ajaran yang benar, yaitu firman Tuhan. Karena itu bagian firman Tuhan ini juga mengingat dan juga memberikan kita satu nasihat yang sangat luar biasa untuk memproteksi diri kita, mewaspadai segala bentuk pengajaran, melewati bagaimana diri kita sendiri memiliki pengenalan yang benar terhadap kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Mari Bapak Ibu gunakan kesempatan yang ada untuk kita mempelajari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya ini.